Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran matematika. Di pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Formulanya adalah AX pangkat 2 ditambah dengan BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A bukan 0 dan A, B, C ini anggota bilangan real. Nah, ABC ini disebut juga dengan koefisien. Nah, selanjutnya cara menentukan akar persamaan kuadrat ini ada 3 cara. Yang pertama, pemfaktoran. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pemfaktoran akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Pertama, ada jenis bilangan yang sudah ada pemfaktorannya, tetapi belum ada hasil dari pemfaktoran bilangan ini. Yang kedua, sudah ada hasil dari pemfaktorannya, yaitu sudah ada persamaannya, tetapi kita tidak tahu pemfaktoran dari persamaan ini hasilnya berapa. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Pertama, ada X ditambah 1 dan X ditambah 4. Ini adalah pemfaktorannya. Berapa sih hasil dari pemfaktoran bilangan ini? Nah, langkah yang pertama kita kalikan terlebih dahulu X dengan X. Berarti X kali X ini hasilnya X kuadrat. Selanjutnya kita kalikan X dengan positif 4. Berarti X dikalikan dengan 4 hasilnya yaitu 4X. Nah, selanjutnya kita kalikan 1 dengan X. Oke, 1 kali X itu hasilnya X. Nah, selanjutnya kita kalikan 1 dikali 4. 1 dikali 4 ini hasilnya 4. Nah, selanjutnya dari hasil perkalian ini kita coba sederhanakan. Pertama, kita lihat untuk X kuadrat. Apakah dari hasil perkalian ini ada yang menghasilkan X kuadrat lagi? Tidak ya. Jadi X kuadratnya hanya 1. Berarti kita tulis di bawah X kuadrat. Selanjutnya, untuk 4X ada lagi tidak yang menghasilkan atau yang mempunyai koefisien X? Nah, ini sejenis ya. 4X ditambahkan X berarti hasilnya adalah 5X. Nah, selanjutnya karena sudah tidak ada lagi, berarti 4 kita tuliskan di sini. Jadi, hasil dari pemfaktoran X tambah 1 dan X tambah 4 ini adalah X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 4. Nah, karena kita sudah mengetahui hasil dari pemfaktoran soal tadi, berarti kita cari akarnya. Nah, yang pertama kita tulis terlebih dahulu X ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita tulis X sama dengan negatif 1. Kenapa bisa jadi negatif 1? Karena awalnya ini positif 1, pindah ruas menjadi negatif 1. Atau kita lihat faktoran yang kedua, X tambah 4 sama dengan 0. Kita tulis X sama dengan negatif 4. Kenapa bisa jadi negatif 4? Karena dia pindah ruas.
Jadi, akar-akarnya adalah negatif 1 dan negatif 4. Bisa dipahami ya? Nah, untuk soal selanjutnya, ini berbentuk sudah ada persamaannya, tetapi kita belum mengetahui pemfaktoran dari persamaan ini. Oke, kalau misalkan kita samakan dengan formulanya, X pangkat 2 ini sebagai AX pangkat 2, 7X ini sebagai BX, dan 8 ini sebagai C. Langkah pertama, kita tuliskan terlebih dahulu untuk pemfaktorannya. Nah, selanjutnya kita cari perkalian yang menghasilkan X kuadrat. Yang menghasilkan X kuadrat ini adalah X dikalikan dengan X. Berarti kita tulis di pemfaktorannya X dan X. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan. Karena X ini berjumlah 1, berarti 1 dikali 8 hasilnya 8. Nah, selanjutnya kita cari perkalian yang menghasilkan 8 ini bilangan apa aja sih? Nah, perkalian yang menghasilkan 8 ini yaitu 1 dikali 8 dan 2 dikali 4. Bisa dipahami ya? Jadi, perkalian yang menghasilkan 8 ini yaitu perkalian 1 dikali 8 dan 2 dikali 4. Nah, selanjutnya karena ini bersifat selisih atau kurangi, berarti kita harus mencari dari perkalian yang menghasilkan 8 ini angka berapa yang jika dikurangi akan menghasilkan 7. Nah, berarti angka yang bisa menghasilkan 7 itu jika dikurangi yaitu 1 dan 8. Kenapa? Karena 1 dikurangi 8 hasilnya negatif 7. Berarti kita tulis di sini plus 1 dan di pemfaktoran kedua yaitu negatif 8. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi, hasil dari 1 dikurangi 8 ini kita pindahkan ke pemfaktoran. Karena 1 ini bersifat positif, berarti kita tulis di sini plus 1. Karena pemfaktoran yang kedua ini 8-nya bersifat negatif, berarti kita tulis di sini negatif 8. Maka hasilnya adalah X ditambah 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 1. Atau X kurangi 8 sama dengan 0, hasilnya X sama dengan 8. Bisa dipahami ya. Jadi ternyata hasil dari persamaan X pangkat 2 dikurangi 7X dikurangi 8 ini hasil pemfaktorannya yaitu X ditambah 1 dikalikan dengan X dikurangi 8. Jadi ini kebalikannya. Pembahasan soal pertama ini pemfaktorannya sudah ada, tetapi hasilnya belum ada. Nah, untuk di soal yang kedua, hasilnya sudah ada, tetapi pemfaktorannya belum ada. Gitu ya, bisa dipahami. Oke, untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian mengerti dan kalian pahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.